Performa Jung Ho yang memblokir spike keras Moma Basoko juga brilian, Red Sparks 16-11 atas Hyundai Hillstatter. Namun setelah technical timeout kedua itu, pertahanan dan fokus skuad Red Sparks justru melemah. Mereka terkejar dari 16-17 sampai berbalik tertinggal 23-22. Setelah mengejar satu angka menjadi 23-23, servis AC Mega mengantarkan kesemlatan set point. Sempat tertunda, aksi Pyo Sung-ju dan Bukilich di akhir set sukses menyelamatkan Red Sparks dari DOC ketat. Mereka mengamankan set pertama dengan skor 26-24. Set kedua dibuka dengan keunggulan meyakinkan lagi, Red Sparks berhasil memimpin 8-6 sampai 10-6. Tetapi lagi-lagi ketika memasuki pertengahan set, fokus skuad berjuluk Red Force goyah. Beberapa kesalahan sendiri mulai dilakukan, penerimaan mereka juga tak sebaik sebelumnya. Di situasi ini, Kapten Red Sparks kedapatan sempat terlihat terganggu di bagian lutut kanan. Dia tetap bermain namun dengan keadaan sedikit pincang. Pertahanan Red Sparks menggempur serangan Moma Basoko mulai sering jebol dan kecolongan di beberapa titik yang terlalu terbuka. Di set kedua ini, sempat terjadi ketegangan ketika setter Hyundai Hillstatter, Kim Da-in terlihat emosi dianggap sulk. Tetapi video review menampilkan bahwa dia menyentuh net dan di rally berikutnya pun dia melewati batas center line. Red Sparks sempat tertinggal 13-14 sebelum unggul tipis 16-15 setelah poin beruntun dari spike dan blok Mega. Kejar-kejaran angka terjadi dan Red Sparks kembali sempat tertinggal. Namun, aksi brilian Jung Ho Yang dan back attack Mega mengantarkan mereka set point. Spike error dari Moma Basoko yang melebar, membuat Red Sparks langsung mengamankan set kedua dengan skor 25-23. Sementara Beomsil alias error dari Moma Basoko menguntungkan Red Sparks hingga memimpin 8-4. Sempat didekati November 13, Mega dan kawan-kawan. Bak mengganas sejak memenangi rally panjang dan berbuah poin mahal di angka November 14. Mega kembali sukses melancarkan servis AC. Performa Pyo Sung-ju saat Mega out of position juga bisa diandalkan. Red Sparks melaju jauh 16-12. Di sisi lain, Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi menang atas Hillstatter dalam laga playoff Liga Voli Korea di Gimnasium Suwon. Red Sparks sudah diperkuat dua pemain yang sempat mengalami cedera dalam laga ini. Fanja Bukilich dan Park Eun-jin sudah pulih dari cedera engkel dan mendapat kepercayaan bermain sebagai starter dari pelatih Ko Hae-jin. Pertandingan perebutan tiket ke babak final Championship Liga Voli Korea berlangsung sengit. Hillstatter unggul pada awal set pertama, namun Megawati dan kawan-kawan bisa berbalik menjadi pengumpul skor terbanyak. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks sukses memenangi laga pertama hasil playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 atas Suwon Hyundai EC Hillstatter di markas lawan. Fanja Bukilich dan Park Eun-jin kembali diturunkan. Asa Red Sparks melangkah ke final Liga Voli Korea musim ini terasa lebih dekat setelah mereka memenangi babak playoff pertama di Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan, pada Selasa, 25 Maret 2025. Bertandang ke markas tim juara bertahan, penampilan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan langsung menjanjikan sejak awal hingga akhirnya meraih kemenangan straight set 3-0, 26-Z, 24, 25, 23, 25, 19. Hanya, beberapa kali di pertengahan set, kelemahan mereka masih terlihat dengan mudah hilang fokus saat sudah unggul jauh sehingga sempat terkejar. Beruntung, di poin-poin krusial, Mega tampil bersih dan membuat beberapa poin krusial yang mengantarkan pada set point. Selain itu, Beomsil alias error Hyundai Hillstatter juga cukup banyak di akhir set ketiga. Di laga ini, outside hitter Fanja Bukilich dan middle blocker Park Eun-jin juga sudah kembali bermain setelah sebelumnya meneli di putaran 6 musim reguler akibat cedera. Red Sparks mengawali laga dengan cukup ketat sampai 9-8. Open spike Megawati berhasil menambah keunggulan jadi 10-8. Servis AC dari Yeum, lalu spike tajam dari Bukilich juga tembus. Bukilich langsung terlihat di set pembuka ini. Situasi yang lebih baik dialami Hillstatter menjelang playoff meski mereka juga tidak tampil konsisten sepanjang putaran ke-6 kemarin. Walau satu pemain andalan mereka yaitu Ipawe Srit Hong mengalami cedera, Hillstatter masih memiliki kedalaman skuad yang lebih baik dibanding Red Sparks.
Tak ayal, pertemuan antara Red Sparks dan Hillstatte pada babak playoff ini dinanti banyak pihak termasuk Marcelo Abbondanza selaku pelatih Pink Speeders. Ditemui pada agenda media day jelang playoff, pria asal Italia itu belum bisa memprediksi siapa yang akan menjadi lawan timnya di laga puncak. Kendati demikian, Abbondanza cenderung menginginkan Hillstatte yang menjadi lawan di laga final untuk memperebutkan gelar juara. Dengan kata lain, Megawati dan kolega tidak direstui untuk bisa melaju ke final karena sebuah alasan yang cukup sepele. Abbondanza lebih menginginkan Hillstatte menjadi lawan di final dibandingkan Red Sparks karena faktor jarak tempuh. Sekadar informasi, jarak dari kota Incheon ke Suwon hanya sejauh 40,1 km saja. Sedangkan jika nantinya Red Sparks melangkah ke final, Pink Speeders harus menempuh jarak sejauh 141 km untuk menuju kota Daejeon. Tidak ada yang seperti itu, tapi melihat dari jarak tempuh kami, saya pikir Hillstatte lebih dekat, ucap Abbondanza menjelaskan. Hal itu tentu akan menjadi lebih baik, imbuhnya. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dinilai tidak akan tampil maksimal pada playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 tanpa hadirnya Vanja Bukilik. Fase playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 akan dimulai pada esok hari, Selasa, di mana dua tim akan bentrok merebut satu tempat final terakhir. Adalah Red Sparks dan Suwon Hyundai EC Hillstatte yang akan saling bersaing satu sama lain untuk menjadi lawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Menghadapi sang juara bertahan, Red Sparks menempati posisi yang kurang menguntungkan setelah merampungkan fase reguler di peringkat ketiga klasemen. Ya, tim yang diperkuat pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi itu akan bertindak sebagai tuan rumah satu kali saja dalam format best of three. Tidak hanya itu saja, Red Sparks juga akan datang dengan kekuatan yang tidak maksimal lantaran dua pemain inti mereka sedang menjalani pemulihan. Hingga berita ini ditulis, Vanja Bukilik dan Park Eun-jin masih belum dipastikan apakah mereka bisa tampil membela Red Sparks pada laga pertama. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks diharapkan untuk tidak bisa melangkahkan kaki hingga laga Grand Final Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 akan memasuki fase playoff usai merampungkan kompetisi reguler yang cukup panjang yang dimulai sejak bulan Oktober tahun lalu. Tiga tim sudah memastikan tempat dengan dua di antaranya akan saling berhadapan pada babak semifinal pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Dua tim yang berebut satu tempat terakhir di babak final adalah Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Suwon Hyundai EC Hillstatte. Ya, kedua tim tersebut harus saling berhadapan terlebih dulu untuk mencari siapa yang layak melawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders di final. Pada babak semifinal playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Red Sparks menjadi tim yang sedikit dirugikan karena mereka mengakhiri fase reguler sebagai peringkat ketiga. Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi itu akan mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah hanya satu kali saja. Meski demikian, Red Sparks memiliki potensi besar untuk mengalahkan juara bertahan itu jika para pemain yang cedera bisa tampil. Kembalinya Vanja Bukilik dan Park Eun-jin sangat diharapkan untuk bisa membawa tim berjuluk Red Force itu melewati perlawanan Hillstatte di semifinal. Akan tetapi, kedua pemain tersebut memiliki kans kecil untuk bertanding lantaran masih menjalani masa pemulihan yang cukup intensif hingga kini. Tak ayal, Megawati akan mendapatkan beban kerja yang lebih berat di lini serang Red Sparks jika keduanya tidak bisa tampil. Megawati Hangestri dirumorkan bakal mendapat tawaran fantastis dari klub luar negeri apabila cabut dari Red Sparks musim depan. Media Korea bahkan mengait-ngaitkan hal tersebut dengan penolakan Megawati Hangestri mendaftar kuota asing untuk V-League 2025-2026. Megawati Hangestri baru saja menyelesaikan laga terakhir babak reguler V-League 2024-2025 dengan hasil yang terbilang kurang memuaskan. Pasalnya, Red Sparks kalah secara dramatis oleh tim tamu Haipas dalam laga penutup putaran ke-6 V-League di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Dalam laga yang dihelat pada Rabu sore, 19 Maret 2025, Red Sparks dipaksa bertekuk lutut dari tim tamu Haipas dengan skor tipis 2-3.
Megawati Hangestri keluar sebagai top skor saat Red Sparks kalah dari Haifaz dengan torehan 38 poin serta tingkat keberhasilan serangan mencapai 64,29%. Kekalahan atas Haifaz membuat Red Sparks menyudahi babak reguler V-League 2024-2025 di peringkat ketiga sekaligus gagal menggeser Hillstatte di atasnya. Di sisi lain, Red Sparks dipastikan bakal terlebih dahulu bermain di kandang Hillstatte dalam laga pembuka babak playoff V-League 2024-2025. Di tengah persiapan Red Sparks menghadapi laga playoff, pemain mereka yaitu Megawati Hangestri seperti menjadi komoditi panas pada bursa transfer akhir musim ini. Advertisement sebagaimana tidak, sejumlah outlet berita elektronik Korea Selatan merilis kabar yang mengatakan bahwa peluang Megawati Hangestri ke Eropa semakin nyata. Minat terhadap Mega telah tumbuh secara signifikan, dimulai di Amerika Serikat dan sekarang meluas ke klub-klub di Jepang dan Eropa. Tentu saja, kembali ke Indonesia juga dimungkinkan. Apalagi, agen Megawati Hangestri di Korea Kim Seong-hun memastikan kalau Megatron tidak mendaftar kuota asing V-League untuk musim berikutnya. Pun apabila mengungkit wawancara Megawati Hangestri dengan media Korea pada awal musim ini, Mega pernah bilang kalau dia ingin coba peruntungan di negara lain. Sementara itu, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks tampaknya harus siap tidak diperkuat dua pemain inti pada pertandingan playoff Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Dua pemain masih berkutat dengan cedera pergelangan kaki yakni Vanja Bukilic dan Park Eun-jin. Pelatih Ko Hae-jin memberikan keterangan mengenai dua pemainnya pada sesi media day babak playoff Liga Voli Korea di Hotel Riviera, Seoul, Jumat, 21 Maret 2025. Juru latih berusia 44 tahun itu tampak sulit menjelaskan kondisi anak didiknya itu. Bukilic dan Park Eun-jin masih belum bisa berlatih menggunakan bola. Ko Hae-jin memberikan isyarat bahwa Red Sparks harus siap bertanding tanpa kehadiran kedua pemain tersebut. Di mana pertandingan playoff akan berlangsung 4 hari lagi yang dimulai pada Selasa, 25 Maret 2025. Sejujurnya, itu belum diketahui. Saya pikir kita harus menunggu dan melihat kapan hari itu tiba, kata Ko Hae-jin soal kapan dua pemainnya itu bisa kembali bermain. Kepribadian sayalah yang membuatnya sulit untuk menyembunyikannya. Saya benar-benar tidak tahu, ujar Ko. Kedua pemain tersebut tidak melakukan latihan bola. Mereka hanya melakukan jogging ringan dan melompat. Sulit untuk menjelaskannya karena mereka dalam kondisi seperti itu. Kita lihat saja nanti, jelas Ko. Meski demikian, Ko Hae-jin masih mengharapkan Bukilic dan Park Eun-jin bisa kembali. Sejujurnya, saya yakin dengan kedua pemain tersebut, kata Ko. Setter Yeom Hye-seon sedang mempersiapkan diri untuk post season seandainya Bukilic dan Park tidak kembali. Opposite Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi juga dipersiapkan menjadi kekuatan utama tim jika kedua rekannya gagal kembali pada babak playoff. Pasalnya, pertandingan playoff hanya berlangsung dalam kurun 6 hari dengan 3 pertandingan. Saya sedang memikirkan cara memanfaatkan Mega jika kedua pemain tidak dapat bermain dan kekuatannya tidak stabil, ujar Ko. Blocking Hyundai EC sangat tinggi, jadi kami harus banyak berpikir, ujarnya. Selain itu, kekuatan blok tim Suwon Hyundai EC Hillstatte juga sangat baik dan berulang kali telah mampu merepotkan serangan sayap Red Sparks. Mereka memiliki dua middle blocker berpengalaman yakni Yang Hyo-jin dan Lee Da-hyeon. Sebagai juru taktik, Ko Hae-jin sendiri sepenuhnya menyadari bahwa hilangani Bukilic dan Park telah membawa dampak besar bagi timnya. Usai menghadapi Haifaz, pria berusia 45 tahun itu bahkan tak segan menyebut separuh kekuatan timnya telah hilang terlebih Nohran juga mengalami cedera minor. Walau Megawati sedang on fire saat mendapatkan kesempatan untuk bermain lagi di dua laga terakhir usai disimpan, hal itu tak memberi jaminan berarti. Setengah dari kekuatan kami telah hilang, kata Ko Hae-jin. Berkaca dari ekspresi Ko Hae-jin tersebut, salah satu media Korea Selatan menilai langkah Red Sparks pada babak playoff akan berat. Pasalnya, tim yang berasal dari kota Daejeon itu belum menemukan racikan taktik yang tepat semenjak Bukilic absen pada putaran ke-6 ini. Hal itu berbeda dengan Hillstatte yang memiliki pelapis yang siap tempur walau mereka juga kehilangan satu andalan dalam diri Wipawe Srithong.
Jika Bukilic dan Park bisa kembali pada saat playoff, masalah pun tidak tuntas begitu saja. Red Sparks masih diliputi tanda tanya mengenai bentuk performa mereka. Cedera adalah masalahnya. Baru-baru ini, Hillstate kehilangan Wipawe dan Red Sparks kehilangan Bukilic dan Park Eun-jin. Dengan kepergian mereka, performa kedua tim ini menurun drastis. Babak playoff akan segera tiba. Dengan absennya Wipawe untuk musim ini, Hillstate diperkirakan akan menggunakan Jeng Jiun dan Go Yerim sebagai kombinasi outside hitter. Ini adalah formasi yang agak lebih lemah, tapi tidak ada pilihan lain. Red Sparks masih belum bisa memastikan apakah Bukilic dan Park Eun-jin akan kembali tampil di babak playoff. Di sisi lain, Red Sparks akan menghadapi playoff Liga Voli Korea lawan Hillstate pekan depan. Mereka kini menanti kondisi Vanja Bukilic dan Park Eun-jin yang cedera. Red Sparks jadi salah satu tim yang mencolok di Liga Voli Korea musim ini. Mereka sempat mencatat 14 kemenangan beruntun dan jadi tim yang solid. Namun memasuki putaran ke-6, Red Sparks mulai diterpa badai cedera. Vanja Bukilic mengalami cedera kaki dan tak lama berselang giliran Park Eun-jin yang terkena cedera. Kondisi Bukilic dan Park Eun-jin yang cedera ini yang kemudian ikut mendorong Ko Hae-jin mengambil keputusan untuk melakukan rotasi pemain besar-besaran di putaran ke-6. Di beberapa laga, Ko Hae-jin menurunkan pemain pengganti dan mengistirahatkan pemain utama termasuk Megawati. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks disebut-sebut akan menjalani fase playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan tidak mudah. Fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 telah dituntaskan oleh Red Sparks pada Rabu, 20 Maret 2025, dengan bertengger di peringkat ketiga. Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi itu harus berjuang ketat dalam pertandingan terakhir mereka.